Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Amano. Saya dari R01. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi, yaitu materi pertama, penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Dan materi kedua, konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Tekan sudut pandang filsafat, ilmu dan pengetahuan memiliki arti yang berbeda. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia melalui panca indera. Dengan berpikir, manusia menemukan pengetahuan. Terdapat 4 jenis pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan pikiran. Hal ini merupakan paham nasionalisme yang berpendapat bahwa satunya sumber pengetahuan ada akalnya. 2. Pengalaman manusia. Hal ini melahirkan Pat Emiris yang dikenal dengan teorinya, yang maksud tabula rasa, yang maksudnya manusia seperti kertas putih, maka pengalamannya akan memberikan warna kepadanya. Ketiga, intuisi manusia. Pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran. 4. Wahyu Allah. Pengetahuan yang sesungguhnya oleh Allah melalui para nabi rasul atau rasulnya. Sedangkan ilmu merupakan buah pikiran manusia, sebuah pengetahuan yang telah disusun sehingga menghasilkan kebenaran yang subjektif dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu mushad, dan kata aliman ya ma'imun, yang artinya mengetahui. Dalam bahasa Inggris, science, yang merupakan proses mental atau proses fisiologis yang diketahui dalam Al-Quran. Ilmu digunakan sebagai proses pencapaian pengetahuan sehingga memperoleh suatu kejelasan. Teknologi merupakan produk atau hasil dari ilmu pengetahuan. Perbedaan dari teknologi dan pengetahuan terletak pada sudut pandang budayanya. Karena teknologi merupakan salah satu budaya dan hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Sebuah teknologi dapat berdampak negatif pada kehidupan manusia dan lingkungan jika yang menggunakannya bukan kondisinya, sedangkan dampak positifnya berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pasangan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern. Pasangan ini dihasilkan oleh untuk mengetahui mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia. Tuntunan untuk hidup modern menjadi kebutuhan masyarakat untuk mensejahterakan hidupnya. Karena itu, pemanfaatan imtek merupakan syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup modern yang sudah memasuki kehidupan manusia ini. Akan tetapi, perkembangan imtek yang sudah menyebar di masyarakat ini banyak melanggar norma-norma sehingga mengubah kebudayaan norma-norma yang ada di masyarakat seperti norma agama, etika, dan lainnya. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran tidak dapat memberikan hasilnya, hanya saja menjelaskan beberapa kuncinya, dan selanjutnya manusia lah yang bertugas untuk mengelola pengetahuan tersebut agar dapat membuahkan hasil yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan dan kesejahteraan bagi manusia. Teknologi dan peradaban manusia. Pada saat awal Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga adalah akibat dari kesalahan yang mereka perbuat. Namun kesalahan itu tidak sama sekali tidak membawa dosa, karena Allah telah mengampuni doa mereka setelah mereka bertaubat atas pelanggaran yang mereka perbuat. Dengan pernyataan ini bukan berarti Adam dan Hawa tidak akan diturunkan ke bumi apabila mereka tidak berbuat kesalahan. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya hendaklah menjadi khalifah di bumi. Dari ayat atas dipahami bahwa sebelum Adam dan Hawa berbuat kesalahan, Allah sudah merencanakan manusia untuk menjadi penghuni bumi, bukan penghuni surga. Khalifah berarti wakil pengganti sebagai pemahaman tugas dan kewajiban. Terkait dengan ayat tersebut, masa kejayaan teknologi di kalangan Islam. Islam pernah berjaya di bidang teknologi sekitar abad ke-8 sampai abad ke-13. Pada abad tersebut, Islam sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Tradisi keilmuan Islam yang dipelopori oleh Al-Kindi, filsuf penggerak di bidang pengetahuan, yang berprinsip bahwa Islam itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam.
benar-benar dipegang oleh umat Islam. Al-Kindi mengatakan, maka bagi kita tidaklah bukan tempatnya untuk malu mengakui kebenaran dan mencernanya dari segala sumber. Ia datang kepada kita. Bagi mereka yang menghargai kebenaran, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari suatu kebenaran melainkan kebenaran itu sendiri. Dan ia tidak akan pernah meremehkan ataupun merendahkan martabat mereka mencarinya. Hal itu sejalan dengan hadis Nabi yang menyuruh umat Islam untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang mana negeri Cina adalah negeri yang mayoritas non-muslim. Nabi Muhammad menyuruh muslim berlayar ke Cina adalah untuk merebut teknologinya, bukan jiwa dari teknologi tersebut. Jika tidak, masalah kita belajar ke negeri non-muslim di bidang intek. Dalam prinsip tersebut, kaum muslim berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru dunia. Sains yang berasal dari Yunani, Persia, India, dan Cina dikembangkan oleh Islam menjadi sains yang Islami, sehingga membawa kejayaan peradaban Islam sebelum jatuhnya Baghdad. Masa kejayaan ini dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh ilmu muslim yang berhasil mengembangkan sains di masa kemasannya. Sekitar abad ke-8 sampai ke-9 muncul ilmu muslim sebagai berikut. Jabir bin Hayyut, bapak pendiri kimia dan laboratorium pertama. Al-Khwarizmi, matematikawan ulung pertama. Al-Kindi, filsuf penggerak dan pengembangan ilmu pengetahuan. Zakaria Al-Azi, dokter penemu penyakit cacat dan darah tinggi, dan lain sebagainya. Sekitar abad ke-10 muncul ilmuwan muslim seperti Abu Qasim Az-Zahrawi, ahli bedah muslim yang reputasinya melebihi Galen dan Socrates. Al-Farabi, komentator astrologi sejak kecil. Ibnu Amajun, astronomi pencatat perjalanan bulan. Ibnu Rushd, astronomi yang teorinya berdasarkan Al-Quran. Al-Khwarizmi, penulis ensiklopedia berbagai ilmu disiplin. Sekitar abad ke-11 muncul ilmuwan muslim sebagai berikut. Ibnu Hidah, sang penyair yang dokter. Ibnu Sina, raja dokter penemu macam-macam ilmu. Ibnu Zuhur, keluarga sarjana yang amat berprestasi. Ibnu Safar, penulis sejumlah tabel astronomi dan lain-lain. Dan masih banyak sebagainya. Kemunduran teknologi dalam Islam. Kemunduran teknologi dalam kalangan muslim kemungkinan disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, generasi ilmuwan terdahulu kurang menyiapkan generasi berikutnya yang kondisinya berbeda dari umat sebelumnya. Kedua, generasi berikutnya lebih puas menikmati hasil dari ilmuwan sebelumnya tanpa berusaha menciptakan keilmuan yang baru. Ketiga, para penguasa di negeri Islam kurang mendukung perkembangan teknologi, sehingga suasana teknologi di kalangan muslim menjadi kurang. Konsep teknologi dalam Islam sudah menjadi hal umum bahwa agama yang identik dengan kesakralan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan teknologi yang selalu berkembang pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku bagi ketika agama-agama tersebut tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Allah menciptakan alam semesta dengan karakteristik khusus untuk ciptaannya itu sendiri. Dari Al-Quran banyak sekali yang memintakan manusia untuk memperhatikan, mengaji atau meneliti ciptaan Allah. Karakteristik yang melekat pada suatu ciptaan Allah dinamakan sunatullah. Dari Al-Quran banyak sekali yang mencerminkan manusia untuk memperhatikan, mengkaji, dan meneliti ciptaan Allah. Allah telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kajian. Contohnya seperti kasus mukjizat para rasul. Dan pada Quran Fussilat ayat 11, bahwa alam semesta berbentuk dari gumpalan gas. Kemudian dia menuju kepada pencipta langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu ia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kami keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sesuka hati. Selain contoh fakta ilmiah tersebut, terdapat pula ayat yang mengisyaratkan tentang teknologi kepada umat manusia.
Al-Quran tidak menjelaskan teknologi secara rinci, tetapi hanya menyinggung beberapa aspek penting dari hasil teknologi. Itu hanya dengan menyebutkan beberapa kasus atau peristiwa teknik. Dan perlu diingat bahwanya Al-Quran bukan buku teknik, bagaimana buku sejarah, bukan buku fisika, bukan buku pelajaran yang lain, melainkan Al-Quran adalah kitab yang dimurnikan Allah. Agar teknologi dapat bangkit di dunia Islam sekarang ini, maka diperlukan kehendak yang kuat dari umat Islam. Seperti umat Islam mampu menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam wahyu yang pertama kali surahnya itu Iqra, bacalah. Umat Islam terus membaca dan mempelajari ilmu sehingga umat Islam dapat bangkit lagi dan menjadi yang terdepan dalam ilmu pengetahuan. Materi kedua, konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud ada sebagai macam pada hubungan dengan Allah, sesama manusia dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu makhluk yang artinya watak, kelakuan, tabiat dan perangai, budi pengerti dan tingkah laku dan kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seorang yang telah melekat dan dilakukan serta diputarkan secara terus menerus. Definisi akhlak menurut ulama atau ahli. Menurut Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat tentang dan jiwa seorang manusia. Dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Sedangkan menurut Muslim Nurdin, akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola pikir manusia yang ada di muka bumi. Pengertian akhlak sendiri dapat dinilai dari sudut pandang, yaitu sudut pandang Zulul Zakaria. Akhlak adalah suatu cara pandang untuk memastikan hal-hal yang terdampak dari diri seorang, sehingga contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan watak. Sedangkan menurut sudut pandang Bataniyah, akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas sebagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Akhlak terbagi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Contoh akhlak terpuji seperti bersopanan, jujur, dermawan, rendah hati, satu kata yang baik, santun, rela berkorban, sabar, adil, tawakal, bijaksana, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh akhlak yang tercela ada berbohong, iri, dengki, sombong, fitnah, takabur, ghibah, dan lain sebagainya. Keutamaan akhlak adalah takut kalimat dan beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau artikul kalimat. Di antaranya ada berat timbangannya di akhirat, dicintai Rasulullah, mempunyai kedudukan yang tinggi, dijamin rumahnya di surga. Ruang lingkup akhlak itu akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Dan terakhir akhlak dalam agama. Tujuan akhlak, ilmu akhlak diadakan di dunia bukan tanpa tujuan. Ada dua tujuan, yaitu menyempurnakan perilaku manusia dan mencapai tujuan hidup ideal. Faktor yang dapat mempengaruhi akhlak manusia seperti faktor lingkungan, sekolah, dan sebagainya. Pengertian adab. Menurut Al-Adas, secara etimologi bahasa adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adabiyah yu'adibu taib, yang telah diterjemahkan oleh At-Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Mujid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pengerti, perangai, tingkah, laku, dan tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau etnos yang artinya kebiasaan, perasaan batin.
kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan etikos kemudian berubah jadi etika. Menurut atas akar kata adab tersebut berdasarkan dalam bahasa hadis Rasulullah SAW yang secara jelas menggunakan istilah adab untuk menerangkan tentang didikan Allah SWT yang merupakan sebaik-baiknya didikan yang telah diterima oleh Allah SWT. Hadis tersebut adalah Ad-Nabiya Rabiba Asah Ta'dibi. Aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Adapun secara istilah atas mendefinisikan adab sebagai sesuatu. Bila dibandingkan dengan pandangan para sejana dan cendekiawan Muslim seperti Al-Jurani mendefinisikan adab sebagai proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah pelajaran dari berbagai bentuk kesalahan. Ibrahim Amis mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Aimul Amin mengatakan bahwa adab ialah kebiasaan baik dan buruk dan masih banyak lain sebagainya. Jadi adab sebagai berikut, yaitu menyempurnakan manusia secara bertingkat, pengajaran dan pembelajaran, disiplin diri, dan proses penyucian dan pemulihan akhlak. Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran Islam dan tujuan dari diutusnya Allah SWT. Telah diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia. Sehingga disampaikanlah dalam hadis Rasulullah SAW bahwa muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya. Menurut al-atas, akhlak adalah bagian dari adab. Maka tidak heran jika al-atas menyampaikan dan menjelaskan konsep adab sebagai inti dari pendidikan Islam. Pentingnya adab bagi manusia. Kata al-atas, adab adalah suatu konsep kunci pada hakikatnya merupakan inti dari proses pendidikan Islam. Adab adalah sebuah metode dalam struktur konsepnya membimbing berbagai unsur-unsur dalam diri manusia, seperti pengetahuan, amal, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Menurut al-atas, terserapnya adab dalam diri akan melahirkan manusia beradab sejenisnya dan seterusnya akan melahirkan kepemimpinan yang adil dalam menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Selanjutnya, ia akan senantiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya, masyarakat, dan negaranya ke tahap yang lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT. Selanjutnya yang dikatakan oleh atas bahwa terserapnya adab dalam diri bukan sekedar menghasilkan manusia sebagai warga negara yang baik, namun juga melahirkan manusia yang baik secara individual. Manusia yang baik yang dimaksud ini adalah manusia yang sedar insaf akan bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang senantiasa disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada diri sendiri dan kepada masyarakat dengan adil dan senantiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna. Agama memiliki hubungan erat dengan terbentuknya adab dalam diri manusia. Setiap agama mengandung suatu ajaran untuk menciptakan penganutnya memiliki tingkah laku yang baik. Diketahui bahwa ajaran tersebut memiliki dua macam aturan, yaitu aturan yang bersifat teknis seperti tata makan, tata sholat, dan lain-lainnya, atau yang bersifat non teknis, yaitu aturan yang umum seperti jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Jangan isah untuk melihat kekuatan dan kelemahan iman seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dari tingkah laku tersebut merupakan perbuatan dan imamnya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, petanda ia memiliki iman yang kuat. Jika perbuatannya buruk, seorang dapat dikatakan mempunyai iman yang lemah. Setiap muslim yang ingin melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan nalurinya, maka wajib secara syariah mengetahui hukum Allah SWT tentang perbuatan tersebut sebelum melakukannya. Bagi setiap umat muslim wajib berbuat baik. Seluruh perbuatannya harus sesuai dengan hukum Islam. Tidak melakukan sesuatu apapun kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Seorang muslim memiliki keterikatan dengan hukum Allah karena Islam melalui semua Al-Quran dan hadis mengetahui secara global semua hal dan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Allah telah menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna, berskala universal, manusiawi, dan lengkap. Akhlak dan adat dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Pengertian peradaban. Peradaban adalah
kumpulan sebuah identitas seluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, misalnya bangunan, maupun non fisik, nilai-nilai tatanan seni budaya maupun teknologi yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, intuisi maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization, dan dalam bahasa asing lainnya peradaban sering disebut Beschaving Belanda dan Die Civilisation Jerman. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita pada perkembangan dari kebudayaan, di mana pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Ada beberapa pengertian peradaban yang didefinisikan oleh para ahli. Pengaruh bagi umat Islam, akhlak dan adab sangat mempengaruhi peradaban umat Islam. Karena dengan memiliki akhlak dan adab yang baik, umat Islam dapat berkembang, tidak saling berperang, dan dapat maju dalam teknologi. Seperti yang terjadi pada abad ke-8 sampai ke-13 sebelum jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol, maka umat Islam berada dalam kemajuan dan puncak teknologinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa adab dan akhlak yang baik menghasilkan peradaban manusia yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di peradaban tersebut. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.